Film Superman garapan James Gunn tidak diragukan lagi merupakan salah satu yang paling dinanti di tahun ini, terutama karena statusnya sebagai awal pembuka era sinematik DCU yang sebenarnya di layar lebar. Setelah teaser trailer Superman dan banyak pengungkapan yang ditawarkannya pada bulan Desember 2024 yang lalu, penonton berharap akan ada footage yang lain yang akan menggali lebih dalam tentang nada, nuansa, tampilan, konsep cerita, dan karakter film DCU tersebut. Ternyata, trailer resmi Superman memberikan hal tersebut, menawarkan banyak hal untuk para penggemar DC ataupun yang bukan penggemar DC untuk disimak karena penantian film Superman sudah semakin dekat. Secara umum, trailer official juga menampilkan kembali adegan teaser trailer Superman yang pernah dirilis pada akhir tahun 2024 yang lalu, dan sekarang tidak sampai 2 bulan lagi nih filmnya akan dirilis. Trailer official Superman telah dipublikasikan. Bagi kalian yang sudah melihat trailernya, ayo kita bahas pada video ini dan temukan 15 detail penting yang ada di trailer tersebut akan kita jelaskan. Saat trailer dimulai, ada pengungkapan yang langsung ditonjolkan dari trailer resmi Superman, yaitu seberapa kuat chemistry yang dibangun antara Lois Lane dan Clark Kent. Ada keterikatan hati di antara mereka, meskipun tidak dijelaskan mereka adalah sepasang kekasih, namun yang jelasnya mereka adalah rekan kerja. Di mana posisi Lois saat ini adalah sedang mewawancarai Clark Kent sebagai Superman, yang mengisyaratkan ternyata Lois Lane sudah mengetahui identitas asli Clark Kent sebagai Superman. Is right now? Yeah, Superman. Miss Lane. Hubungan mereka berdua membuktikan seberapa kuat chemistry Karen Sweet dan Brosnahan sebagai Clark dan Lois. Bermula dari chemistry antara Lois dan Clark, trailer Superman mengungkapkan bahwa alur cerita film tersebut sebenarnya akan terhubung dengan salah satu dari film Batman vs Superman, Dawn of Justice, yang terakhir menampilkan Superman yang terlibat masalah hukum dengan pemerintah Amerika Serikat karena kebebasannya sebagai pahlawan di seluruh dunia dan kurangnya pengawasan yang dihadapinya. Sepertinya Superman akan menyertakan cerita yang serupa. Wawancara dengan Lois dari trailer Superman memperlihatkan dia menyebutkan kemarahan yang diterima Superman dari publik akhir-akhir ini. Lois kemudian melanjutkan dengan menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat akan menyelidiki tindakan Superman. Hal ini membuat Clark Kent menjadi marah karena dia merasa tidak perlu pengawasan untuk terbang ke negara lain untuk menghentikan perang dan menyelamatkan nyawa. Hal ini yang dapat dikaitkan dengan penggambaran sosok Superman dalam film Batman vs Superman, Dawn of Justice. Penyebutan Menteri Pertahanan dalam trailer Superman sangat menarik karena mengungkapkan bahwa Rick Flag Senior berperan dalam film ini. Sebelumnya, Rick Flag Senior pernah muncul dalam animasi serial Creator Commandos yang merupakan proyek resmi pertama DCU yang bertindak sebagai ayah dari Rick Flag Jr. dari film The Suicide Squad. Sepertinya saat ini Rick Flag Senior telah naik jabatan sejak peristiwa di Creator Commandos. Dari seorang jenderal, dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan yang sekarang menyelidiki tindakan Superman sebagai pahlawan yang tidak bisa diatur sesuka hatinya saja. Sejak film ini diumumkan, beberapa penjahat telah digosipkan akan berperan sebagai penjahatnya Superman. Beberapanya itu telah dibantah, namun trailer untuk film Superman ini mengkonfirmasikan beberapa penjahat yang lainnya termasuk The Engineer dan Ultraman. Tetapi tidak jelas nih bagaimana kedua penjahat ini akan berperan dalam keseluruhan cerita Superman. Akan tetapi, trailer resmi mengonfirmasikan bahwa mereka bekerja untuk Rick Flag Senior dan pemerintah Amerika Serikat. Sebuah adegan memperlihatkan mereka menangkap Superman dan berjalan bersama Rick Flag Senior dengan elemen trailer selanjutnya yang berpotensi mengungkap kesetiaan ganda mereka. Pengungkapan yang menyegarkan tentang Superman dari trailer tersebut berasal dari percakapan antara Clark dan Lois Lane yang disebutkan sebelumnya. Meskipun mereka tampak serasi, jelas Clark dan Lois akan berselisih pendapat tentang sikap moral dan politik tertentu. Sebagai seorang jurnalis, Lois memiliki tanggung jawab untuk bersikap tidak memihak, dan ketidakberpihakannya itu agak membuat Clark Kent menjadi frustasi, sebuah tren yang dapat berlanjut ke film-film DCU mendatang. Lois mendesak Clark Kent, atau lebih tepatnya Superman, dalam wawancara tersebut tentang apakah dia menghentikan perang dan fakta
fakta bahwa dia memasuki negara lain secara ilegal. Clark Kent bertanya kepada Lois apakah Lois akan bersikap seperti ini, membuktikan bahwa mereka berdua tidak akan sempurna sepanjang film. Ini tentu saja menyegarkan karena banyak yang mengkritik Superman karena menjadi karakter yang sempurna. Dengan fokus yang diberikan pada hubungan dirinya dan Lois, senang melihat mereka bertindak seperti dua orang sungguhan dalam suatu hubungan, terutama jika menyangkut pekerjaan Lois Lane. Sejak film Superman ini diumumkan, James Gunn sebagai sutradara telah mengidentifikasinya sebagai film tentang seorang pria yang peduli tentang kebaikan di dunia yang menganggap kebaikan itu kuno. Hal ini dibuktikan dengan satu dialog dalam trailer Superman di mana Clark memberitahu Lois Lane bahwa dia tidak mewakili satu negara pun dalam tindakannya sebagai Superman. Clark berkata dengan nada yang membentak, "Aku tidak mewakili siapapun kecuali aku sendiri dan berbuat baik." Adegan ini benar-benar membuktikan seberapa baiknya James Gunn sebagai sutradaranya akan menyampaikan cita-cita Superman tentang kebaikan yang hakiki. Dengan dialog Clark Kent disertai dengan adegan dirinya menyelamatkan seorang gadis muda dari kecelakaan truk. Selain Ultraman dan The Engineer, trailer Superman juga menampilkan penjahat lain yang dikonfirmasi akan muncul dalam film tersebut, yaitu Hammer of Boravia. Ini adalah karakter asli yang diciptakan untuk film Superman di tahun 2025 tanpa sejarah dari DC Comics dan tampak seperti robot emas raksasa dengan kekuatan yang sangat mirip dengan Superman. Dapat diasumsikan bahwa robot tersebut dibuat oleh Lex Luthor dengan trailer resmi Superman yang cukup menyoroti beberapa besar ancaman yang akan ditimbulkan Hammer of Boravia terhadap Superman. Kesetiaan ganda Ultraman dan The Engineer yang disebutkan sebelumnya disinggung dalam trailer Superman ini dengan adegan yang ditampilkan menyerang markas Superman Fortress of Solitude bersama Lex Luthor si botak licin, di mana di dalam Fortress of Solitude The Engineer ditampilkan membantai robot automaton, robot pembantu Superman yang kemudian diserang oleh anjing super Krypto. Bagaimana hal ini terjadi dalam film masih harus ditelusuri lagi, yang membuat aksinya tampak luar biasa dan adegan lainnya menyiratkan Krypto membantu Superman melarikan diri ke pertanian keluarga Kent. Berbicara tentang pertanian keluarga Kent, Ma dan Pa Kent memulai debutnya di trailer resmi Superman. Film ini sepertinya akan menyelami masa kecil Clark Kent yang dialami sebagai anak angkat Jonathan dan Martha, dengan cuplikan yang menampilkan Clark Kent belia memeluk ayahnya, Jonathan Kent. Hal ini disertai dengan dialog dari Jonathan yang meyakinkan Clark bahwa pilihan dan tindakannya lah yang membuatnya menjadi dirinya sendiri. That's what makes you who you are. Kemudian Martha Kent terdengar mengatakan bahwa dia telah mencuci sepatu botnya Superman, yang menunjukkan hubungan keluarga yang penuh kasih sayang yang akan ditunjukkan sepanjang film Superman. I cleaned your boots. I'll go get them for you. Dari semua karakter pendukung dalam film Superman ini, yang paling sedikit ditampilkan adalah Metamorpho. Pada satu titik dalam trailer resmi Superman, Clark Kent ditampilkan di dalam penjara yang berkaca. Mungkin di penjara itu adalah miliknya Lex Luthor. Di sel tahanan yang sama dengan Superman itu adalah Metamorpho, seorang pahlawan DC yang dapat mengambil bentuk berbagai bahan kimia, yang dimana teori menyatakan yang ada di tangannya itu adalah Kryptonite. Di sebelah dinding itu ada seorang wanita dengan kostum berwarna pink yang pernah ditangkap oleh media lokal pada saat syuting di Cleveland, Ohio. Tidak jelas siapa wanita itu. Aktris ini sering terlihat di lokasi syuting, namun peran dia masih misteri. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa wanita ini. Begitu juga nih dengan yang ada di sisi sebelah penjara yang lainnya. Begitu juga bagaimana tepatnya Metamorpho akan menjadi bagian dari cerita Superman yang masih belum jelas. Tetapi yang jelas adalah bahwa pahlawan ini, si Metamorpho, berada di sisi buruk Lex Luthor, samalah seperti halnya dengan si Superman. Lex Luthor yang diperankan oleh Nicholas Hoult muncul dalam beberapa dialog di trailer resmi Superman yang akhirnya mengungkapkan mengapa karakter tersebut sangat membenci Superman. Seperti yang diharapkan, motivasi ini agak terkait dengan DC Comics, dengan Lex Luthor yang menyatakan dia bukan manusia, dia adalah sesuatu yang entah bagaimana telah menjadi titik fokus dari seluruh percakapan dunia, yang membuat si Lex Luthor tidak menerimanya. Jelaslah
sudah warisan alien Superman yang membuat Lex marah serta kecemburuan yang dirasakannya terhadap ketenaran Superman di mata dunia. Teori umum tentang film Superman adalah keterlibatan pahlawan Justice League Internasional. Tim yang didirikan oleh Maxwell Lord ini diharapkan menjadi bagian dari film Superman yang menampilkan Hawk Girl, Mr. Terrific, dan Green Lantern Guy Gardner sebagai anggota tim tersebut. Cuplikan dari trailer resmi Superman ini tampaknya mengonfirmasikan hal tersebut dengan mereka bertiga terbang di atas kota metropolis dengan pakaian khusus yang dirancang serupa atas bentukannya Maxwell Road oleh perusahaan Tech Industries. Mereka sangat berpotensi menjadi tim pahlawan super resmi pertama DCU. Trio Superman yang paling umum di DC Comics seringkali adalah Clark Kent, Lois Lane, dan rekan mereka Jimmy Olsen. Skyler Gisondo yang berperan sebagai Jimmy Olsen di film Superman dengan trailer resmi yang memberikan tampilan pertama karakter tersebut sangat beraksi. Dalam adegan ini, Clark dan Jimmy Olsen terlihat bercanda dan berdansa di kantor Daily Planet yang mengisyaratkan persahabatan kuat yang akan terbentuk di antara mereka berdua. Mengenai pengungkapan yang lebih luas tentang film Superman ini, satu cuplikan dari trailer resmi membuktikan bahwa humor khas miliknya James Gunn akan ada dalam film tersebut hingga pada kapasitas yang tertentu, bukan asal letak saja untuk adegan humor. Mendekati akhir trailer, ada seorang wanita yang mengambil foto selfie-nya dari sebuah gedung tinggi yang menampilkan di belakangnya ada Hammer of Baravia yang menghancurkan sebuah gedung. Wanita ini adalah Eve Tessmacher, asistennya Lex Luthor si botak licin. Jadi kalau aku bertanya ya, ini merek ponselnya apa ya? Tapi yang sangat aku sayangkan dari peran ini adalah kenapa bukan Mercy Graves saja yang menjadi asisten kepercayaannya Lex Luthor. Padahal Eve Tessmacher adalah karakter asli yang ada di film Superman tahun 1978. Jika memang adaptasi dari buku komik, tentu saja James Gunn menjadikan Mercy Graves sebagai asisten kepercayaannya yang licik. Terlepas dari itu, sepertinya James Gunn mengambil ide dari film Superman 1978, yang dimana juga James Gunn telah mengonfirmasikan juga bahwa film Superman ini juga memiliki sedikit humor dibandingkan dengan film terdahulunya, yaitu Guardians of the Galaxy atau film The Suicide Squad. Urutan dari trailer ini tampaknya menyiratkan bahwa itu akan menjadi bagian dari film dalam beberapa hal. Pengungkapan terakhir yang layak disebutkan dari trailer resmi Superman ini adalah potensi cerita multiversal. Beberapa cuplikan singkat menjelang akhir trailer mengisyaratkan hal ini dengan Mr. Terrific dan Lois Lane yang seolah-olahnya mereka ini berdiri di sebuah portal. Portal inilah yang kemudian keluar di sebuah bidang gelap seperti kekosongan hampa yang kemudian Superman diperlihatkan terbang melaluinya di tengah puing-puing beberapa bangunan. Hal ini dikombinasikan juga nih dengan petunjuk yang ada di trailer Peacemaker season kedua yang dapat menunjukkan bahwa Superman sudah mengisyaratkan kemungkinan multiversal untuk masa depan DCU. Nah, itulah dia 15 detail penting yang diungkapkan pada trailer resmi Superman yang akan dirilis pada tanggal 11 Juli 2025. Dan kabar terakhir yang didapatkan, Indonesia, negara kita ini mendapatkan beberapa hari sebelum penayangannya dirilis di seluruh dunia. Ya, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Detail penting yang mana yang kalian dapatkan. Subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya karena akan ada banyak video-video mengenai film Superman DCU di channel ini. Karena juga channel DC Indonesia ini kan adalah program khusus untuk membahas alam semesta DC Universe. Yeah.